Tetapi kalau untuk rakyat kecil, ini konteks pernyataan gini menurut saya keliru. Karena rakyat kecil itu kalau punya tempe kecil, tahu kecil, telur ataupun ikan kecil atau peyek misalnya, itu pada dasarnya digoreng. Jadi betul sekali dalam konteksnya ini keliru. Terkait dengan kelangkaan dan kemahalan minyak goreng, kita lihat di beberapa daerah antri minyak goreng ini sudah seperti ular berpanjang-panjang, mudah meliuk-liuk dan seterusnya. Sudah sulit ditemukan ini minyak goreng, ditambah pula sekarang harganya luar biasa melambungnya. Satu sampai mikir, jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng sampai begitu rebutannya? Apa tidak ada cara untuk merebus, lalu mengukus, atau seperti rujak? Apa ada? Itu menu Indonesia loh. Bayangkan kalau orang-orang yang jualan dan penghidupannya dari jualan gorengan, kira-kira bagaimana rasa jeritan mereka itu? Di sini pemerintah harus hadir. Di dalam undang-undang, pemerintah berkewajiban menjaga stabilitas dan menjaga ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat. Niat baik Bu Megawati itu sebagai Ibu Wong Cili itu kita hargai, tetapi konteks pada hari ini keliru. Jadi saya harus menyatakan Arif dan Maria, ada konteks yang keliru di sini. Loh, pernyataan Ibu Mega kan dalam video itu jelas sekali. Ibu mengerti gitu loh. Tadi coba silakan diulang lagi videonya, Ibu berkata apa. Kan Ibu justru menunjukkan empatinya, bukan sedang mengkritik gitu loh. Karena karena tadi agak jarang turun ke bawah, harusnya Badan Litbang PDIP itu terus-menerus membisiki atau menyampaikan kepada Bu Mega bahwa misalnya kalau rakyat kecil itu di Indonesia, kan rakyat kecil kita ini atau katakanlah rakyat Indonesia secara umum termasuk kita itu kan sangat membutuhkan garam, kemudian gula dan minyak goreng. Ibu jelas-jelas tadi menyampaikan bahwa bukan saya nggak tahu bahwa masyarakat sedang membutuhkan, nanti saya dibilang tidak peduli rakyat kecil, tapi ya masa iya cuma bisa menggoreng. Banyak alternatif yang lain, bukan sedang mengkritik, sedang berempati gitu loh. Tetapi kalau untuk rakyat kecil, ini konteks pernyataan gini menurut saya keliru. Karena rakyat kecil itu kalau punya tempe kecil, tahu kecil, telur ataupun ikan kecil atau peyek misalnya, itu pada dasarnya digoreng. Jadi betul sekali dalam konteksnya ini keliru. Ibu menyebutkan bisa direbus, ya, kita bisa tambahkan dipanggang, bisa dikukus, bisa bikin pepes pada saat barang itu langka gitu loh. Jadi Ibu sangat jelas menyatakan itu, dan kepedulian Ibu terhadap masalah stunting ini luar biasa, Mbak. Minyak goreng naik harganya, langka. Ada yang ngantri nggak sini? Jakarta nggak ada kayaknya. Kalau Jakarta, tempat lain ada. Harga kedelai, harga daging sapi, tarif tol, listrik, BBM. Lah kalau naik semua yang turun apa? Karena itu, dampingi rakyat. Lakukan apa saja yang bisa kita lakukan untuk meringankan beban mereka. Kalau bukan kita, siapa lagi? Polemik seputar minyak goreng memantik banyak reaksi di kalangan masyarakat. Terkini, pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri soal minyak goreng memantik banyak reaksi sejumlah kalangan, khususnya emak-emak. Alih-alih bikin tenang, pernyataan Megawati justru menuai banyak kritikan, khususnya di media sosial. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri panen kritik usai berkomentar soal minyak goreng. Di tengah langka dan tingginya harga minyak di Indonesia, Mega mengaku heran melihat ibu-ibu rela mengantre berjam-jam demi membeli minyak. Ia juga mempertanyakan para ibu yang terlalu banyak menggoreng,
saya sampai mengelus dada, bukan urusan masalah nggak ada atau mahalnya minyak goreng, saya sampai mikir, jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng sampai begitu rebutannya, kata Megawati. Padahal, menurut Mega, selain digoreng, ada banyak cara untuk membuat makanan, bisa dengan direbus, dibakar, atau dikukus. Apa tidak ada cara untuk merebus, lalu mengukus, atau seperti rujak, apa tidak ada? Itu menu Indonesia loh, lah kok enjelimet, rumit gitu, tuturnya. Mega mengatakan, seandainya almarhum suami menyuruhnya untuk ikut mengantre atau berebut membeli minyak goreng, sudah pasti dia tidak mau. Ketimbang menggoreng, Mega bilang lebih memilih memasak di rumah dengan cara lainnya. Selain enggan menghabiskan waktu, kata Mega, terlalu banyak mengonsumsi makanan yang digoreng juga tak baik untuk kesehatan tubuh. Saya tidak mau, aku lebih baik masak di rumah, direbus kek, dikukus kek, kata dia. Meski demikian, Mega tak menampik pentingnya minyak goreng dalam urusan rumah tangga. Namun, menurut dia, minyak goreng bukanlah kebutuhan primer. Nanti dipikirnya saya tidak membantu rakyat kecil, loh padahal, ini kebutuhan apa tidak? Sebetulnya ini kan bukan primer sebetulnya. Kalau mikirnya kita kreatif, kata Presiden Kelimari itu. Ceroboh membaca ini, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi, Kunto Adiwibowo, menilai bahwa komunikasi politik Megawati kali ini cenderung ceroboh. Tak heran jika rakyat merasa tersakiti atas pernyataan Mega, sebab masyarakat di berbagai daerah berbulan-bulan dalam kondisi sulit akibat langka dan mahalnya harga minyak. Komunikasi politik Bu Mega ini agak ceroboh karena pertama kondisi masyarakat sedang susah, kata Kunto. Namun, di sisi lain, Kunto memandang bahwa Mega tengah berupaya mengalihkan sejenak perhatian publik dari pokok persoalan minyak goreng yang mahal dan langka. Megawati, menurut Kunto, sementara menggantikan posisi Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sebagai sasaran tembak publik ihwal minyak goreng. Kunto menilai, gaya komunikasi Mega ini menunjukkan adanya diskrepansi atau gap yang besar antara elit politik dengan kalangan akar rumput, bahwa rupanya tak seluruh elit politik menganggap kisruh minyak goreng sebagai masalah prioritas. Sementara bagi publik persoalan ini sangat mendasar. Ini yang harus menurut saya jadi problem, berarti ada saluran komunikasi, saluran aspirasi dari bawah ke atas yang mandek, ujar Kunto. Namun demikian, Kunto berpandangan, blunder Megawati ini tidak akan berpengaruh besar pada dukungan PDI Perjuangan, sebab pemilu 2024 masih cukup lama. Selain itu, lanjut Kunto, kecerobohan Mega ini bukan sesuatu yang fatal dan membuat orang sangat marah. Dia memprediksi, setelah ini masyarakat akan lupa pada kontroversi pernyataan Mega soal minyak, kalau dilihat orang kemudian menyindir, membuat ini sebagai humor, membuat ini sebagai bahan bercanda dan menurut saya kerusakannya tidak begitu besar ke PDIP, tutur pengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran ini.